Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Biasanya waktu-waktu sekarang ini banyak terjadi sunat ya, apakah itu sunat massal atau sunat sendiri-sendiri. Lantas apakah kita sudah mengetahui bahwa sebetulnya sunat itu apa? Kalau ditanya sunat itu khitan apa? Sunat khitan sunat. Nah, sebetulnya bukan itu maknanya. Jadi yang namanya khitan itu adalah fitrah, bagian daripada fitrah manusia. Jadi khitan bukan hanya sekedar memotong bagian yang ada dalam anggota tubuh, tapi khitan adalah bagian daripada fitrah manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu fitrah? Kita buka Al-Quran surah ke-30 ayat 30, bahwasanya Allah berfirman, hadapkan wajahmu kepada agama Allah dengan kafah, dengan baik dan benar, dengan total. Artinya orang yang mengerjakan perintah Allah itulah fitrahnya manusia, itulah fitrahnya dia. Makanya biasa orang Pak kalau bermaksiat, berlawanan dengan perintah Allah, maka itu berlawanan dengan fitrahnya sebagai manusia. Kan biasa itu. Makanya biasa kalau kita bermaksiat, hati menjadi gelisah, hati menjadi tidak tenang. Mengapa? Karena itu kita melawan fitrahnya kita. Karena fitrah itu melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar. Nah, jadi khitan itu salah satu perintah Allah. Jadi dikatakan khitan adalah bagian daripada fitrah. Dalam sebuah hadis, fitrah manusia itu kan 5. Salah satunya adalah berkhitan, sunat. Nah, tentu sunat ini atau khitan ini bukan hanya sekedar memotong anggota tubuh, tidak. Karena kalau sekedar memotong, orang di Amerika sana Pak juga melakukan hal yang sama, memotong bagian tubuhnya. Orang di Amerika itu sudah berkhitan. Mengapa? Mereka telah mempelajari, meneliti bahwa khitan itu manfaatnya secara kesehatan memang luar biasa, menghindarkan orang dari penyakit kelamin dan lain sebagainya. Itu manfaatnya khitan secara medis. Tapi kita tidak sama kita dengan Amerika Pak, tidak sama kita dengan orang-orang Barat Pak. Kalau kita berkhitan bukan hanya sekedar memotong, tapi ada yang lebih dalam daripada makna itu, yaitu kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anak-anak kita, adik-adik kita sudah berkhitan, itu diharapkan anak tersebut akan makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah dia berkhitan, makin rajin dia sholat. Setelah berkhitan, makin sering dia baca Quran. Ada Pak itu tetangga, anaknya setelah dia sunatan itu makin disuruh ke masjid, makin disuruh untuk ngaji, makin bagus hafalannya. Makanya malu kita Pak kalau sekarang kita ini sudah dewasa, sudah lama di khitan, tapi ibadah kita masih malas-malasan. Malu kita Pak. Karena makna daripada khitan itu membuat seseorang, membuat anak itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran digambarkan ya, bahwa kita itu Pak, berusaha kita itu kalau kita punya anak, kita berusaha agar anak kita lebih baik daripada diri kita.
Ketika anak kita punya anak, artinya itu adalah cucu kita. Cucu kita itu diharapkan bisa lebih baik daripada ibunya, lebih baik daripada kakek neneknya. Itu harapannya, Pak. Seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu kan punya ibu namanya Maryam. Nabi Isa lebih baik daripada Maryam. Kemudian Maryam punya orang tua, yaitu Imran dan Hana. Nah, Maryam lebih baik daripada Hana. Itu harapannya, Pak. Makin kita punya anak, makin lebih baik anak itu dari kita. Nah, apa buktinya Isa lebih baik daripada Maryam? Ya, jelas. Isa itu nabi, Maryam bukan. Meskipun Maryam mulia. Nah, apa buktinya Maryam lebih hebat daripada Hana? Jelas, Maryam namanya ada dalam surah Al-Quran, Hana tidak. Disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Jadi itu harapannya, Pak. Bagaimana didiklah anakmu untuk bisa menjadi lebih baik daripada engkau sendiri. Nah, bagaimana cara mendidik anak itu? Kita perbanyak doa. Ketika dia disunat, dihitan, kita doakan supaya dia jadi anak yang soleh dan soleha. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Hana itu berdoa supaya diberikan anak yang baik, anak yang soleha. Akhirnya muncul Maryam. Maryam berdoa, Hana berdoa supaya diberikan cucu yang baik. Ya, muncul Isa alaihissalam. Itu doakan anak. Kemudian berikan guru yang baik, berikan pendidik yang baik, pendidikan yang baik kepada anak kita. Tempatkan di sekolah yang baik supaya anak itu bisa lebih dekat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Itu maknanya, Pak, ya. Semoga kita menjadi manusia yang lebih mendekat dengan fitrah kita sendiri, artinya makin dekat dengan Allah, makin menjalankan perintah Allah, makin makin rajin kita ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.